syahadat seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai dekat Ka'bah takbir mereka. Gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma radhiyallahu anha. Pada saat dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah, mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab, dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga, termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, gitu kan, berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar, dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah, diganggu. Mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Ummu Abdillah, karena kerabatnya, perempuan. Kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun. Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah. Karena kami gak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdillah kaget waktu itu berkata, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar, dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, enggak ada, kecuali Umar. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Lalu kata Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu. Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang. Maka akhirnya di kisahnya disebutkan sampai di situ, dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Dan pada saat itu satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya, Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku, kata Umar, dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Lalu kita setelah masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan dua hal. Ketika dia syahadat depan Nabi SAW, dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara
orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah. Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Mu'ammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, di mana dia? Kata sebagian orang, di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan, saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui Jamil bin Mu'ammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad. Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat. Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Mu'ammir ini memang tukang gosip yang super gitu kan. Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar. Mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyokin, wahai Umar, apa kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita, menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya enggak sabak, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya, terserah. Demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk, gitu kan? Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini, pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy, waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu di bawahnya Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka, matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar sudah gila mau butain mata saya gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain, waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih, belum belajar banyak hukum gitu kan. Apakah kita, bukankah dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah orang Quraisy dalam keadaan salah? Batil, menyembah berhala, salah. Padahal tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Kata Nabi SAW, kalau kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku.